surat orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Di dalamnya banyak sekali berbicara tentang masalah takwa. Ya, dari sejak awal sampai akhir. Pertengahan apalagi. Tidak semua yang tidak kita ketahui maknanya berarti tidak bermanfaat. Bermanfaat tetap. Ayat ini manfaatnya apa? Kata para ulama, setidaknya Alif Lam Mim ini bermanfaat sebagai ujian dan juga sebagai tantangan terhadap orang Arab. Baik le dah pegah yang ana sesuai sehingga ulun hana memformulate. Jadi yang butuh je kiban. Enggak jelaskan yang benarnya seperti apa. Justru dengan kita beriman sesuatu yang enggak kita lihat mempermudah hidup kita, menyelamatkan hidup. Orang mukmin adalah orang yang hidupnya itu mudah. Selamat dia. Tapi orang yang hanya kalau percaya pada sesuatu yang materi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ikhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita pada subuh yang berbahagia ini dengan niat kita sama-sama beriktikaf sampai terbit matahari nanti. Kita solat sunnah 2 rakaat. InsyaAllah siapa yang melakukan demikian, kata Nabi, adalah dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna, InsyaAllah ta'ala. Berdasarkan kepada apa yang dilakukan para ulama salafus saleh dulu, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan bersama dengan Al-Quran. Bahkan Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau tinggalkan majlis hadis beliau. Beliau justru melakukan mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena pada bulan suci Ramadan ada ibadah prioritas, ibadah bersama dengan Al-Quran. Maka kajian kita pada subuh ini juga kita akan membahas tentang masalah Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kita membahas ayat-ayat berkenaan tentang masalah akidah di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ini kita mulai dan kita bahas yang ayat yang sudah semuanya kita baca pada surat yang kedua daripada Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Atau mungkin sebagian kita sudah menghafal daripada awal surat Al-Baqarah tersebut. Sebelumnya Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah dinamakan surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena setiap surat itu diberikan nama kadang adalah oleh sebab cerita khusus yang ada dalam surat tersebut yang tidak ada dalam surat yang lain. Bukan semua surat seperti itu, tetapi kebanyakannya adalah seperti itu. Surah An-Naml misalkan ada cerita kisah tentang semut bersama dengan Nabi Sulaiman. Al-Baqarah, ya, itu adalah sapi betina, artinya itu adalah ada di dalamnya kisah tentang Nabi Musa yang menyuruh kaumnya untuk menyembelih seekor sapi. Kisah ini ada dalam surat ini, tidak ada dalam surat yang lain. Diberikan nama dengan
surat Al-Baqarah sapi betina. Fadilah daripada surat ini besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfarru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan, kata Nabi. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi jangan jadikan rumah kalian kuburan, sunyi, lengang, seperti tidak ada penghuni. Tapi mestilah di dalam rumah itu ada bacaan Al-Quran. Ada orang yang sibuk, nampak ada bunyi, nampak ada orang. Ngapain dia membaca Al-Quran? Apanya yang dia baca? Adalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi Ustaz, kalau begitu saya meruqyah rumah saya dengan membaca surat Al-Baqarah, boleh? Boleh, kenapa tidak? Kalau saya nggak sempat baca, saya putar bacaan yang sudah direkam, bisa tidak? Ya, daripada nggak ada sama sekali, ya, silahkan, ya, silahkan. Daripada tidak ada sama sekali, putarlah, tidak ada masalah. Tapi jangan mengatakan bahwa saya sudah nggak perlu baca lagi surah Al-Baqarah. Kenapa? Sudah sering saya putar. Nah, itu salah. Tapi nggak sempat saya baca sendiri, tetapi saya putar audio kaset atau rekamannya, boleh, kenapa tidak? Jadi syaitan lari daripada rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian kata Nabi juga, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah, ya. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah. Bacakanlah surat Al-Baqarah, kata Nabi, bahkan disuruh. Jadi perbanyak baca surat Al-Baqarah, ya. Disuruh oleh Nabi SAW karena mengambil surat ini, membaca surat ini adalah berkah dan meninggalkannya adalah rugi, kata Nabi. Rugi, artinya rugi karena banyak untungnya nggak diambil. Nah, tapi surah Al-Baqarah itu surat paling panjang dalam Al-Quran. Jadi kalau disuruh baca surat Al-Baqarah, ya satu surat. Kalau setengah, lebih baik daripada tidak ada. Tetap, ya, perbanyak membaca surah Al-Baqarah. Nabi suruh baca surat ini dan ada fadilahnya khusus, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, surat ini diturunkan oleh Allah, ya, diklasifikasikan oleh para ulama Madaniyah. Madaniyah artinya diturunkan di Madinah, ya. Kecuali adalah ayat 281 yang diturunkan di Mekah ketika Nabi Haji Wada. Nah, kalau ayat kita lihat surah ini diturunkan di Madinah, maka sangat cocok bahwa ayat surah Al-Baqarah itu berbicara tentang masalah tatanan sosial masyarakat. Berbicara tentang masalah kepribadian manusia dalam kehidupannya bersosial. Macam-macam ciri daripada manusia. Itu adalah kebanyakan pembicaraan tentang surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Baqarah ini adalah sesuai dengan apa yang tadi malam kita cerita. Surah Al-Baqarah ini, kalau boleh kita kasih nama lain, itu adalah surat Atqiyah. Surat orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Di dalamnya banyak sekali berbicara tentang masalah takwa. Ya, dari sejak awal sampai akhir, pertengahan apalagi. Masalah takwa kalau kita cari, kita lihat ayat-ayatnya, Al-Quran, Al-Baqarah paling banyak bicara masalah takwa. Maka ini setidaknya mengisyaratkan bahwa untuk menjadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang hidup di lingkungan sosial, mempunyai kepribadian yang baik, hidup dengan masyarakat yang ramai, ya, dengan tatanan kehidupan yang sesuai. Jadi bukan istilahnya orang bertakwa itu adalah orang yang hidup sendirian, menyepi, jauh daripada orang lain karena
saya tidak sanggup hidup dengan tatanan sosial yang ada. Kenapa? Saya tidak bisa bertakwa. Justru ayat ini bicara tentang masalah bagaimana orang yang bertakwa itu sifatnya hidup bersama dengan orang ramai. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat mulai dari sejak awal, ya. 1 sampai beberapa ayat setelah itu, belasan ayat setelah itu, Allah berbicara dengan 3 macam manusia langsung. Setelah Alif Lam Mim, Allah berbicara tentang 3 macam model manusia. Yang pertama adalah kita lihat, ya, ciri daripada orang mukmin sejati yang mereka sukses. Yang kedua adalah ciri daripada orang kafir. Yang ketiga adalah berbicara tentang ciri orang munafik secara beruntun seperti itu. Allah bicara tentang orang mukmin, bagaimana ciri orang mukmin itu, sifat-sifat mereka. Kemudian orang kafir 2 ayat, bicara sampai 13 ayat tentang masalah orang munafik. Sehingga kata para ulama tafsir, ya, dalam tatanan sosial masyarakat dimanapun, 3 macam model orang ini selalu ada. Selalu ada. Dan uniknya, Al-Quran dimulai dengan memperkenalkan 3 macam orang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat ayat ini. Tafsir yang saya bacakan, yang saya bawa di sini adalah tafsir Al-Munir karangan daripada Dr. Wahbah Zuhaili. Dan rujukan ada beberapa tafsir yang lain yang tidak saya bawa ke sini. Jadi apa yang saya sampaikan rujukannya nanti kepada tafsir ini, kemudian juga kepada tafsir Imam Ar-Razi dan tafsir Imam Qurtubi. Dan juga tafsir daripada Syekh Sya'rawi rahimahullah. Nah, Alif Lam Mim dimulai dari sejak awal kata para ulama, karena saya tidak baca teks akan sangat lama mungkin, ya, pembahasan kita singkat. Tapi saya konklusikan saja, Alif Lam Mim ini adalah secara rajih pendapat di sini adalah tidak ditafsirkan, tidak diketahui maknanya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu huruf muqatta'ah yang tidak diketahui secara pasti, tidak ada penjelasan daripada Nabi apa makna daripada itu. Tapi apakah ayat Al-Quran itu ketika tidak ada makna menunjukkan, jadi bagaimana juga menjadi petunjuk? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran tidak ada keraguan. Lalu kemudian petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alif Lam Mim itu aja kita belum tahu artinya. Gimana jadi petunjuk? Ya. Ada sebahagian orang mungkin berpikir demikian, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, Al-Quran sebagaimana kata Ibnu Abbas, ada 3 macam pemahaman orang terhadap Al-Quran. Yang pertama, ayat-ayat yang hanya, bukan pemahaman orang, 3 model ayat. Yang pertama ada 4 model. Yang pertama adalah ayat yang hanya dipahami, yang diketahui oleh Allah. Kemudian ayat-ayat yang diketahui oleh para ulama. Ada ayat-ayat yang diketahui oleh orang Arab dengan modal bahasa Arabnya, ya, dan ayat yang memang diketahui oleh siapa saja, mudah untuk memahaminya. 4 tingkatan daripada ayat-ayat Al-Quran pemahaman ini. Nah, Alif Lam Mim termasuk yang kata para ulama Allah lebih tahu dengan maknanya. Dan ini bukan berarti tidak berguna, tidak bermanfaat, justru bermanfaat. Kenapa? Tidak semua yang tidak kita ketahui maknanya berarti tidak bermanfaat, bermanfaat tetap. Ayat ini manfaatnya apa? Kata para ulama, setidaknya Alif Lam Mim ini bermanfaat sebagai ujian dan juga sebagai tantangan terhadap orang Arab. Yang mereka sendiri heran, aneh, ya.
Gimana Muhammad enggak menjelaskan apa artinya? Ya menunjukkan bukan dari Muhammad. Al-Quran itu bukan dari Muhammad. Siapa juga? Berarti ada yang menurunkan kepadanya. Dia sendiri tidak tahu. Masa sih? Ya. Ada yang menurunkan padanya. Kemudian dia terdiri daripada huruf-huruf daripada huruf-huruf orang Arab itu sendiri. Jadi betul-betul berbahasa Arab terdiri daripada huruf-huruf Arab. Kemudian dalam kehidupan kita hari-hari juga ada angka-angka, ada huruf-huruf yang kita pakai tidak ada makna tapi sangat berguna. Enggak ada makna tapi berguna sekali. 44, 22, 33, XY. Apa itu? Apa artinya? Ada maknanya? Ada artinya? Enggak ada. Tapi itu miliaran di dalamnya. Ada 1 miliar di dalam itu. Apa artinya? Manfaatnya apa? Nomor rekening. Buka rekening 44, 33, 22, XY kita buat. Pelenya ukuran ditaruh di dilempar di jalan, kode itu kita tidak paham. Dia tidak tahu kalau itu ada 1 miliar di dalamnya. Lupa itu hilang 1 miliar. Tidak semua yang kita tidak tahu artinya tidak berguna. Jadi jangan pikir bahwa ketika alif lam mim ini tidak diketahui maknanya secara langsung berarti tidak berguna. Oh, tidak. Al-Qur'an itu berguna bagi petunjuk semuanya. Dalam hari-hari kita saya seperti itu. Ada kode-kode khusus tidak ada maknanya langsung ketika dibaca, tapi berguna, bahkan sangat berguna. Seperti kode password yang kita pakai. Nah, begitu saudaraku. Jadi Dzalikal kitabul la raiba fi, adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kata Imam Ar-Razi, ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Tapi dalam surat Al-Baqarah di depan disebutkan, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnas, menjadi petunjuk, ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Ini petunjuk bagi orang bertakwa. Itu petunjuk bagi manusia. Kata beliau, bukan pertentangan antara ayat ini. Orang yang bertakwa, kata beliau, menunjukkan adalah daripada manusia. Dan Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi siapa yang ingin bertakwa. Ada jalan pada Al-Quran ini. Nah, ada jalan di sini. Dan yang akan bermanfaat Al-Quran ini apakah bagi semua orang? Tidak semua orang bisa ambil manfaat daripada Al-Quran. Tapi semua orang mampu dia untuk bertakwa. Tapi enggak semua orang akan mengambil manfaat dari ini. Hanya orang bertakwa saja yang ambil manfaat. Buktinya nanti di depan ini ada orang yang Quran sudah ada di depannya tapi enggak bermanfaat bagi dia. Tapi hanya orang yang bertakwa saja yang dia bisa ambil manfaat daripada ini. Dan orang yang bertakwa, kata beliau, menunjukkan adalah daripada manusia biasa. Karena Al-Quran petunjuk bagi manusia. Kemudian petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mestilah orang bertakwa ini daripada manusia biasa yang mau ambil manfaat daripada Al-Quran. Jadi enggaklah begitu ada Al-Quran langsung saya jadi bertakwa, langsung saya menjadi orang beriman. Enggak. Tapi siapa yang mau ambil daripada Al-Quran, mau patuh, mau percaya, enggak meragukan Al-Quran, hanya itu yang akan ngambil manfaat. Hanya itu yang akan berguna Al-Quran baginya. Menyetatuang. Ya. Kalaupun ada uang banyak di depan kita, kalau saya enggak mau terima uang itu, ya enggak akan berguna apa-apa. Lu tak pengen ikutnya, ya, 1 miliar. Nah, itu bukan uang saya. Ini semua uang haram, bukan punya saya. Ya, tidak berguna baginya. Tidak pakai itu dia, bukan punya dia, nggak akan jadi kaya. Contoh misalkan, nggak berarti semua di depan kita langsung punya kita. Al-Quran boleh saja dibacakan untuk siapa saja, tapi tidak akan jadi petunjuk. Kenapa? Dia tidak mau terima.
Maka kapan Al-Quran ini berguna adalah la raiba fihi, pada saat kita tidak meragukan Al-Quran sama sekali, baru jadi petunjuk. Tapi kalau kita ragu dengan Al-Quran, nggak akan jadi petunjuk. Makanya ketika kita jalan di jalan itu, ada rambu-rambu lalu lintas. Pergi mau ke pergi Masjid Baitur Rahman, Masjid Islamic Center, jalannya kemana nih? Jelaskan. Kemudian menuju Lok Semawe, ini menuju Buluh Blangara. Saya mau pergi ke Buluh Blangara. Mana? Ditunjuk di situ, belok kanan. Lalu saya pikir bahwa ini siapa yang tulis ini? Anak-anak atau siapa? Main-main yang nulis ini atau apa? Kalau saya ragu dengan petunjuk lalu lintas, akan jadi petunjuk bagi saya. Saya nggak tahu siapa yang buat ini. Mungkin orang main-main untuk menyesatkan orang lain. Udah nggak jadi petunjuk bagi saya. Tapi pada saat saya yakin yang nulis ini pastilah perhubungan, orang perhubungan, nggak akan menyesatkan saya. Akan sampai kepada tujuan saya, karena saya tidak ragu. Al-Quran ini kalau kita meragukan isi dalamnya nggak akan jadi petunjuk. Makanya orang kafir jadi kafir juga walaupun ada Al-Quran, karena mereka ragu isinya, nggak akan jadi petunjuk. Nah, oleh sebab itu kita lihat, lalu Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang-orang yang beriman itu sifat mereka adalah mereka beriman dengan yang gaib. Kemudian mereka yuqimunas shalah, ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, tiga sifat kepada orang-orang mukmin yang sejati kata Allah, beriman dengan yang gaib, kemudian yuqimunas shalah, kemudian mereka adalah menafkahkan daripada rizki, sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama adalah iman kepada yang gaib. Ini perlu kita paham bahwa rukun iman yang kita imani, seorang muslim, selaku seorang muslim, rata-rata iman itu memang masalah gaib. Yang nggak mampu beriman, percaya pada sesuatu yang gaib, meyakini sesuatu yang gaib, dia tidak akan jadi mukmin. Kalau orang bilang bahwa seeing is believing, kalau seandainya saya lihat baru saya percaya, kalau enggak. Kan ada orang model seperti itu. Orang barat bilang seeing is believing. Lihat dulu baru percaya. Kalau udah lihat ngapain percaya lagi? Justru yang perlu kita percaya karena kita enggak lihat. Jadi ciri orang mukmin itu adalah punya karakter dan mindset bisa mempercayai sesuatu yang enggak terlihat sekalipun, yang enggak ada di depan matanya. Ini sangat penting. Inilah asal usul iman di dalam Islam. Masalah ada azab kubur, masalah ada syurga, neraka. Lebih daripada itu adalah ada pencipta di balik segala sesuatu ini. Itu konsep iman. Kalau lihat dulu baru percaya, ya udah beriman nanti hari akhirat ketika sudah datang neraka di depan mata. Untuk apa lagi? Justru kita perlu beriman kapan? Sebelum neraka itu di depan saya. Putus jalan bahwa jembatan di daerah, kalau dulu pernah putus jembatan di mana yang lama itu Kutablang. Jangan pergi lewat jalan raya. Kenapa? Di sana putus jembatan. Naik pesawat saja kalau pergi ke Medan. Seeing is believing. Kalau saya lihat baru saya percaya. Pergilah. Terkenan punya lagu. Kepelang. Justru dengan kita beriman sesuatu yang enggak kita lihat mempermudah hidup kita, menyelamatkan hidup. Orang mukmin adalah orang yang hidupnya itu mudah. Selamat dia. Tapi orang yang hanya kalau percaya pada sesuatu yang materi saja, udahlah selesai urusan. Yang lihat saja, enggak akan selamat, binasa hidup. Ini paling penting, iman kepada yang gaib. Masuk semua rukun iman itu semua adalah gaib semuanya. 6 rukun iman itu semua gaib. Gaib artinya tidak bisa langsung diketahui oleh manusia dan tidak ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mengetahuinya. Itu gaib. Itu gaib mutlak. Kata gaib ada 2, tapi tidak saya jelaskan lebih panjang lebar. Nah, selanjutnya adalah yuqimunas shalah, mereka itu bukan mendirikan kata Imam Al-Qurtubi, lebih daripada itu adalah mereka menyempurnakan salat.
Yuqimun di sini adalah maknanya adalah menyempurnakan salat. Mana menyempurnakan salat? Orang mukmin dia membangun hubungannya dengan Allah dengan salat, tapi terus dia sempurnakan salatnya. Hubungannya dengan Allah terus disempurnakan. Dan kalau dulu ibadahnya kurang khusyuk, sekarang semakin khusyuk, semakin enak, semakin lezat, semakin menarik, terus begitu sempurna terus. Enggak ilmu solatnya, ilmu masa TK dulu, masa SD, ilmu solat itu masih sampai seperti ini, masih ilmu SD dulu. Orangnya sudah sarjana, bahkan sudah pensiun. Ilmu solat masih ilmu SD. Enggak, sempurnakan terus ilmu solat kita. Pengalaman solat terus semakin baik, semakin membaik. Sempurnakan terus. Begitu diinginkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka menafkahkan daripada sebahagian yang kami berikan rezeki kepada mereka. Kata para ulama ahlu sunnah, rizki itu apa? Rizki itu bukan yang kita miliki. Tapi rizki menurut ulama ahlu sunnah adalah kullu ma yuntafa'u bih, segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Itu namanya rizki. Yang bermanfaat bagi kita itu namanya rizki. Walaupun bukan milik kita. Ya. Rizki Allah itu bukanlah sesuatu yang kita miliki, kata para ulama ahlu sunnah. Tapi rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat walaupun punya orang. Bermanfaat bagi saya, iya. Maka betapa banyak kita memiliki, tapi bukan rizki kita, rizki orang lain. Kalau dia bermanfaat bagi kita, berarti rizki kita. Enggak bermanfaat bagi kita, walaupun dalam kantong kita, rizki orang lain. Saya memiliki banyak harta warisan harta yang saya miliki. Udah Bapak pakai, berguna bagi Bapak? Belum, masih telahan kosong. Berapa? Ada 50 hektar. Sudah dipakai? Belum. Bukan punya Bapak. Bukan rezeki Bapak. Bukan rezeki Bapak. Punya Bapak iya, rezeki belum tentu. Mungkin rezeki ahli waris atau rezeki orang lain, begitu meninggal dikasih untuk anak, anak langsung jual. Rezeki orang lain, manfaatnya sama orang lain, justru milik orang lain. Dan betapa dia itu ada sama kita, tapi bukan manfaatnya bagi kita, bukan rezeki kita. Banyak orang yang dia memiliki banyak, maaf, makannya harus pakai nasi putih, ataupun tidurnya juga harus punya tempat tidur yang enak, empuk sana sini, tapi harus, kata dokter, harus tidur di lantai yang keras. Dia miliki, tapi tidak jadi rezeki bagi dia. Nah, jadi supaya menjadi rezeki kita, manfaatkan langsung. Nggak bisa manfaatkan sekarang, manfaatkan untuk hari akhirat, baru jadi rezeki kita. Makanya Allah suruh, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Infakkanlah daripada yang telah diberikan rezeki kepada kita, dan rezeki ini bermakna luas. Apa saja yang bermanfaat bagi saya, itu rezeki saya. Kesehatan saya, ilmu saya, nama baik saya, ya, semua itu, ya, nama baik kita, ya, kemudian ilmu kita, keahlian kita, itu semua adalah rezeki kita. Kenapa? Itu bermanfaat bagi saya. Kawan saya, kolega saya, semua itu adalah merupakan rezeki bagi saya. Kenapa? Kawan-kawan baik sekalian saya, itu semua bermanfaat bagi saya. Itu rezeki saya. Ada orang yang dimudahkan rezekinya melalui kawan yang banyak, relasi yang baik. Ya, ada orang diberikan rezeki nggak punya relasi, tapi punya uang yang banyak, mungkin harta warisan orang daripada orang tuanya, macam-macam. Ada diberikan rezeki melalui ini kurang, dan dari yang sisi lain kesehatannya kurang, tapi yang dia miliki manfaatkan banyak. Jadi rezeki itu luas selama kita maknakan rezeki itu segala yang bermanfaat. Jadi apa yang Allah berikan, manfaatkanlah supaya jadi rezeki kita. Kalau tidak kita manfaatkan, belum tentu jadi rezeki kita. Ini dibahas oleh ulama-ulama ahlu sunnah dalam masalah akidah. Bahkan rezeki itu persoalan akidah juga. Lalu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Nah, ini ciri yang dua lagi, sifat orang mukmin sejati itu adalah beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad,
dan juga wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin pada hari akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yakin kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu gaib? Karena kata Ustaz tadi bahwa segala iman itu didasarkan kepada masalah gaib. Lalu Al-Quran itu masalah gaib? Coba, gaib atau bukan? Al-Quran gaib atau bukan? Bukan ya. Kalau kita katakan bukan gaib, berarti ya, rukun iman ada yang gaib, ada yang bukan gaib. Enggak, semua rukun iman itu gaib. Ada lihat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ada lihat? Ada lihat? Enggak, kita enggak lihat. Sahabat ada lihat? Enggak. Sahabat juga datang Nabi pagi-pagi mengatakan, telah diturunkan kepada kalian hari ini surat paling agung dalam Al-Quran. Enggak diturunkan kepada tidak ada dalam Injil dan juga tidak ada dalam Taurat. Ini adalah surat yang paling agung. Apa itu ya Rasulullah? Al-Fatihah. Kata Nabi. Bagaimana itu Rasulullah turunnya? Seperti apa? Kami mau lihat dulu baru kami percaya. Enggak. Para sahabat ketika Nabi bilang begitu, langsung sahabat duduk mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin, dibacakan oleh Nabi, mereka hafal, mereka dengar. Enggak. Gaib juga. Sahabat yang hidup dengan Nabi, bagi mereka Al-Quran juga gaib. Dikabarkan oleh Nabi, sudah kami percaya. Kita percaya hari ini Al-Quran, di depan kita Al-Quran telah ada sanadnya, dikabarkan bahwa Nabi telah mengatakan begini-begini terus. Para sahabat sudah sepakat semuanya ini Al-Quran. Pada masa Umar bin Khattab dan pada masa Abu Bakar dan pada masa Utsman, ya, bagaimana Al-Quran itu dibukukan, puluhan ribu para sahabat sepakat dengan mushaf ini. Udah, kita percaya sama mereka. Kepercayaan itu adalah berdasarkan pada sesuatu yang tidak kita lihat, gaib juga. Nah, lihat ini ya, rukun iman itu semua kepada yang gaib. Hari akhirat lebih-lebih lagi gaib. Gak ada cara untuk kita bisa tahu bagaimana surga neraka itu dengan upaya kita. Tapi melalui Al-Quran saja kita tahu apa itu dan bagaimana surga neraka tersebut. Gaib juga. Jadi inilah sifat orang-orang mukmin, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang mereka percaya seperti ini kondisi mereka, itulah mereka yang atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dari awal baru 5 ayat pertama sudah dijelaskan orang beruntung dulu. Jadi kalau bicaralah yang positif dulu. Ya. Baru kemudian lihat yang enggak sesuai. Baik le dah pegah yang ana sesuai sehingga ulung hana memformulate. Jadi yang butuh je kiban. Enggak jelaskan yang benarnya seperti apa. Lalu kemudian orang akan menimbang nanti. Jadi yang hana butuh kiban. Nah, setelah itu. Takut-takut kita enggak ada umur panjang, enggak sanggup menjelaskan itu. Karena para ulama dalam tradisi keilmuan Islam, hati-hati kita menceritakan sesuatu yang tidak benar duluan, baru yang betul di akhir. Tempat tak pegah ada, kapalo. Jelaskan dulu yang benar. Yang bagus seperti apa, yang kurang bagusnya setelah itu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.